Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Yang ketiga, perkenalkan nama saya Sriati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 3 pada LPTK Universitas Katolik Santo Thomas dengan NIM 250952541. Saat ini saya mengajar di SIT Mariam Muraid, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin 10 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Dengan materi mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah pada mapel IPAS kelas 5 STIT Mariam Muraid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Oke. Sudah sarapan belum semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ya? Ya. Kenyang? Alhamdulillah. Berarti kita bisa belajar dengan fokus. Ya, tidak ada ngantuk kan, sudah kekenyangan ya? Oke. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama. Hari ini kita akan belajar berdoa bersama dipimpin oleh Ananda Fir. Silakan. Tangan di atas, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami
Ilham Harim, Hadir. Al-Baihaqi, Hadir. Al-Hafiz Yuan Kausar, Hadir. Afero, Hadir. Erli Kevin Batua, Hadir. Galuh Nusantara Utama, Hadir. Muhammad Feris Aryan, Hadir. Kori Al-Asyik. Alhamdulillah, hadir semuanya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini kita mau belajar tentang berjumpa, berkenalan dengan diri kita. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa, masih ingat? Sesi. Apakah itu? Tentang Bumi kita. bumi kita. Bumi kita itu dibagi menjadi berapa? 3. Menjadi 3 bagian. Yang pertama, Litosfer. litosfer. Apa itu litosfer? Daratan bumi. Bagian dari daratan Bumi. Bagian daratan bumi itu apa saja? Gunung. Gunung. Lembah. Oke. Lembah. Lembah. Oke. Kemudian apa? Semenanjung. Kemudian yang kedua, setelah litosfer apa? Hidrosfer. Hidrosfer. Hidrosfer itu apa sih? Lapisan perairan yang meliputi permukaan bumi. Ya, lapisan perairan yang apa? Meliputi bumi. Contohnya, Laut. laut, danau, Sawah. sungai, Sawah. rawa. Sawah termasuk? Tidak. Kemudian yang ketiga apa? Atmosfer. Atmosfer. Apa sih atmosfer? Udara yang menyelimuti bumi. Udara yang menyelimuti permukaan bumi. Contohnya, apa itu? Ayo. Oksigen. Oksigen, oke. Gas karbon. Gas karbon, terus Gas nitrogen. gas nitrogen. Oke, Mister. Berarti masih ingat materi kita minggu kemarin. Hari ini kita mau belajar tentang mengapa bentuk permukaan bumi berubah. Masih seputaran bab 4. Sebelumnya, Uni mau menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi hari ini, yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Ayo amati kondisi bumi kita. Nah, gambar apa ini? Bumi. Ada 2 gambar bumi. Bukan berarti bumi kita ada 2, tapi emang satu. Tapi dengan kondisi bumi pada 200 juta tahun yang lalu dan kondisi bumi yang sekarang. Menurut kalian, apakah sama bentuk bumi 200 juta tahun yang lalu? Di mana letaknya? Besar kecil. Lebih besar dari 200 tahun yang lalu. Baik, kita jawab apa? Awalnya lebih banyak, terus lebih berwarna. Oke, semua jawabannya ditampung dan dianggap benar. Seperti yang kita lihat di depan kita sama-sama, ini adalah proses, kelihatan ya? Kelihatan jelas? Ini adalah proses terjadinya siklus air. Artinya, air yang selama ini kita pakai, kita gunakan, dan itu yang kita pakai untuk minum. Apa sih gunanya air? Sebelum masuk lagi, apa gunanya air? Kita butuh nggak sih sama air? Butuh. Untuk apa saja? Mandi. Mandi, minum, terus berarti mencuci pakaian. Di siklus ini ada yang namanya di sini. Ini ketika air tanah namanya, atau bahasa ininya ketika air bergerak tanah menuju daratan antara yang paling rendah yaitu menuju
mengalami yang namanya proses turunnya hujan, yaitu disebut presipitasi. Ketika air hujan turun, kemudian membasahi bumi, turun membasahi bumi, kemudian itu juga jalan bergerak, berjalan dia punya kaki, dia bergerak, kemudian dia masuk lagi ke laut, mengalami penguapan, naik lagi ke awan, dia jadi siklusnya selalu berputar seperti itu. Makanya air itu tidak pernah ada habisnya, dia akan selalu ada, terus berputar. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan boleh? Kalau masih ada gimana sih? Atau yang belum paham silakan boleh bertanya. Ada? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita coba praktek ya. Kita coba praktek pembuatan hujan. Setiap kelompok memiliki perwakilan dari satu kelompok, satu atau dua orang. Jadi satu tempat duduk ini menganggap satu kelompok, ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Saya akan maju ke depan mengambil satu ini. Ini ada air panas, ya, air panas. Kemudian air panas ini diletakkan di atas es batu, diletakkan di atas air panas yang ada di dalam gelas. Sudah? Dikasih waktu untuk mengamati proses kejadiannya seperti apa aja sih terjadi dalam waktu 10 sampai 15 menit. Apa yang terjadi? Es batu dari luar. Disebut proses evaporasi. Berdasarkan hasil pengamatan kalian. Jangan lupa ditulis nama kalian siapa saja. Kalian sembari mendiskusikan hasil ini apa? Soal-soal yang ada di KPB.
Ayo, sini. Keluar semuanya. Kelompok 3. Kelompok 2 mana? Kelompok Bisa. Sudah selesai? Selanjutnya, Cibumi minta setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi hasil pengamatan. Bisa silakan. Proses apa yang bisa terjadi pada coba ini? Penguapan dari proses nafas. Kemudian munculnya awan kondensasi. Proses terjadi hujan disebut presipitasi. Oke, berikan aku susul kita. Dari sini, apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Dari materi yang disampaikan, kita bisa dapat mengetahui bagaimana terjadinya siklus hujan. Iya. Ada lagi yang punya pendapat? Oke, silakan bisa. Iya. Oke, baiklah. Kalau itu kita coba ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Tepuk jempol. Jempol, jempol, Bagus. Lagi. Tepuk jempol. jempol, jempol. Bagus. Umi punya lagu mengenai proses terjadinya hujan.
Oke. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, kenapa bumi itu berubah dari waktu ke waktu? Ya, silakan. Karena pergeseran lingkungan tektonik. Ya, boleh. Semangat. Oke. Terus ada lagi? Ya, silakan Angga. Terjadi bencana. Karena terjadinya bencana. Oke. Ada lagi? Perubahan yang ada di bumi ini banyak faktor. Tidak hanya terjadi tsunami, tidak hanya terjadi apa lagi? Bencana. Ada lagi apa? Hah? Populasi. Sama. Ada lagi? Mencari nafsu untuk kawasan masyarakat. Oke. Selanjutnya apa perubahan itu? Air yang kita gunakan ini selalu prosesnya berputar. Kalau air menyerap ke bumi itu disebut apa? Infiltrasi. Kemudian air menguap menuju ke awan. Itu disebut bentuk awan. Itu disebut apa? Evaporasi. Evaporasi. Kemudian ketika dia menjadi bentuk awan, kemudian bergerak, turunlah menjadi hujan. Itu disebut apa? Kondensasi. Turun hujan. Oh, presipitasi. Presipitasi. Kemudian tumbuhan, apakah dia juga mengalami penguapan? Ya. Penguapannya dari Melalui apa? matahari. Melalui? Kasih. Ayo, masih ingat nggak kata Umi? Tumbuhan itu mengalami penguapan juga. Dari mana dia menguapnya? Melalui transpirasi. Transpirasi. Ya, itu disebut transpirasi. Tapi penguapannya dari mana? Dari matahari ke bumi. Yang menyebabkan dia menguap matahari. Kemudian dari apa dia? Dari air. Dari stok matahari. Stok matahari yang ada di yang hijau itu apa di pohon? Daun. Umi punya 2 prize, punya 2 voucher. Lumayan untuk jajan di kantin. Bagi yang bisa menjawab ke depan, maju di depan, maka dia berhak mendapatkan door prize ini. Siap? Siap. Umi, siapa di sini yang siap? Oh, ini ganti dulu ya. Nanti ini dia. Siapa di sini yang berani maju ke depan menjelaskan bagaimana proses siklus air itu terjadi? Silakan tunjukkan. Dan berani maju ke depan. Umi minta tidak hanya menyebutkan evaporasi saja, tapi sebutkan apa namanya, apa itu evaporasi, prosesnya seperti apa, kemudian diatur seperti apa, prosesnya seperti apa, dan seperti itu yang bagus. Silakan. Air dari sungai, danau, menuju ke lautan disebut infiltrasi. Lalu matahari, lalu air menguap dinamakan evaporasi. Oke, berikan tepuk tangan.
Apakah lebih